إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Eti yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga agenda kita pada hari ini Allah berkati dan semoga ada sayap-sayap malaikat yang menolong kita pada hari ini karena Allah berjanji ketika seorang berkumpul atau banyak orang berkumpul menimba ilmu, maka ketika itulah malaikat-malaikat akan membawakan sayap-sayapnya. Dan baiklah ya dan bunda, kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan dan pembukaan acara parenting kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala TKIT Fitra Insani 2 Kedamaian, Ibu Tri Handayani Saputri, SPDI. Kepada Ibu Tri, dipersilahkan. Baik ya Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua hari ini. Terima kasih Ayah dan Bunda yang sudah menghadiri undangan dari kami. Acara hari ini adalah kerjasama antara komite terbentuk yang terbaru ya Bunda tahun ini, Masya Allah. Kerjasama antara komite TKIT Fitra Insani 2 Kedamaian dengan sekolah, Masya Allah. Nanti saya perkenalkan ya Bunda, pengurus komite tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang bisa hadir hari ini. Kita sama-sama belajar di sini. Ada beberapa info yang akan saya sampaikan di sini. Sebelumnya kita kenalin dulu ya Bunda ya. Di sini ada ketua komite kita yang baru. Ini perwakilan dari setiap kelas. Yang pertama itu ada ketua komite dari kelas B2 ya Bunda Kevin. Mana ya Bunda Kevin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Kemudian ada wakil ketuanya, itu ada Bunda Ibam, kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sekretarisnya Bunda Kaisa, B1. Apakah sudah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada anggotanya Bunda Sisi dari kelas A. Apakah sudah hadir juga? Belum ya. Yang selanjutnya ada Bunda Arkan dari kelas B3. Apakah sudah hadir juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri. Ya, Bunda, jadi hari ini pengajian bulanan hari ini adalah salah satu program kerja komite tahun ini. Mudah-mudahan nanti ada program-program lainnya yang bisa di-share ke orang tua dan kebermanfaatnya kita rasakan bersama ya Bunda. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar
memantaskan diri jadi orang tua soleh ya Bunda. Karena ketika kita menginginkan anak yang soleh, kita juga harus memantaskan diri menjadi orang tua yang soleh. Kemudian ada sedikit info yang akan saya sampaikan, kegiatan privat kita ya Bunda ya. Insya Allah kita adakan di hari Senin nanti 6 September. Kita mulai bertahap, satu anak satu kali ya per minggu. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran. Tetapi nanti ketika ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya ke sekolah, itu juga tinggal konfirmasi ya Bunda ke ibu gurunya di kelasnya. Di kelasnya masing-masing boleh konfirmasi. Dan dimohonkan sekali kerjasamanya. Ada beberapa poin yang akan disampaikan ibu guru. Syarat-syaratnya yang pertama adalah tidak memakai seragam. Hanya membawa air minum ya Bunda, tidak membawa makanan. Kemudian prokesnya ketat. Anak-anak ini diminta pakai masker gitu ya, tidak melepas masker dan sebagainya. Nanti di sekolah juga ibu guru memberikan arahan gitu ya kepada anak-anak. Kemudian nanti ada poin-poin yang akan disampaikan ibu guru kembali, mohon kerjasamanya dengan baik. Dan saat penjemputan mudah-mudahan Bunda yang menjemput tidak terlambat seperti itu ya, karena ketika Bunda menjemputnya terlambat, itu akan terjadi penumpukan di sini gitu ya. Jadi satu hari itu kemungkinan nanti ada 10 anak karena satu kelasnya dua anak seperti itu. Tapi jamnya juga kita bedain seperti itu. Jadi nanti ada yang masih di kelas, ada yang sudah pulang. Jadi mereka sebisa mungkin tidak bertemu dengan teman di kelas lainnya seperti itu. Mohon kerjasamanya ya Ayah Bunda, dan mudah-mudahan nanti ketika kita sudah berjalan bertahap, kondisi wabah hilang gitu ya, dan kita bisa secara normal melakukan sekolah seperti biasa. Seperti itu, dari 1 pekan sekali bisa jadi 2 kali, 3 kali, bahkan 5 hari full gitu, seperti itu ya Bunda. Mohon doanya, kita sama-sama berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu. Sekali lagi terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir hari ini. Cukup sambutan dari saya, mudah-mudahan acara hari ini lancar. Kita buka dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pengajian hari ini kita buka. Semangat untuk Bunda, Ayah Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Tri Handayani Saputri SPDI, Kepala TKIP Fitra Insani 2 Kedamaian. Baiklah ya dan Bunda, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan masuk ke kelas parenting kita pada pagi hari ini dengan tema menjawab pertanyaan anak-anak seputar keimanan. Insya Allah kegiatan kita hari ini akan dihadiri. Sebentar, mohon maaf Bunda. Oke. Baiklah, tentu ayah dan bunda banyak ya anak-anak bertanya tentang seputar keimanan, seperti Allah itu di mana ya ayah bunda gitu ya, atau Allah itu seperti apa ya. Pasti kita terkadang kebingungan ya ayah bunda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Terus ada dua pilar yang sangat penting yang menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Iman dalam bahasa disebutkan artinya membenarkan, dan dalam syariat disebut adalah kita membenarkan dengan lisan, perbuatan, dan dalam hati kita. Jadi sangat penting untuk kita orang tua untuk membahas terkait keimanan dan keislaman kepada anak-anak. Insya Allah di agenda parenting kita pada kali ini semuanya akan dikupas oleh Ibu Yudia. Baiklah, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kita panggil pemateri kita pada pagi hari ini kepada Ibu Yudia Serli Kaurina. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Ibu Putri ya? Terdengar Ibu? Terdengar Ayah Bunda? Dengar. Alhamdulillah. Terdengar. Dengar Bu.
Alhamdulillah sehat Bu Dia. Alhamdulillah sehat Bu Putri. Lama kita nggak ketemu ya Bu Putri. Ya, alhamdulillah bisa ketemu lewat Zoom ya Bu. Baiklah Ibu-ibu, kita mulai parenting kita ya. Mungkin Bu Putri, saya duet sama Bu Putri kali ya. Nanti ada beberapa dialog yang mungkin Bu Putri bisa sampaikan atau tanyakan nanti supaya parenting kita hari ini tidak terlalu kaku ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mohon maaf Bu Dia, suara Bu Dia hilang Bu. Putri. Oh ya udah terdengar Bu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas harian kita dengan begitu mudah dengan ya, apalagi sekarang lagi masa pandemi ya Bu Ibu. Kemudian dan anak-anak kita yang Masya Allah penuh dengan kreativitasnya ya di masa pandemi ini. Semoga ayah bunda semua diberikan kesabaran. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ayah bunda, pada saat ini mungkin ini pembahasannya sharing kali ya. Mungkin sharing, kadang-kadang orang tua banyak yang kesulitan. Anak-anak kita ini banyak bertanya, dan pertanyaan itu Masya Allah keren-keren sekali ya. Ya Bu. Seputar seperti itu. Padahal sebenarnya yang paling utama kita kenalkan kepada anak-anak kita adalah tentang kekuasaannya dan keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bisa dibantu share ya Bu Putri ya. Siap Bu, sebentar. Materi kita kali ini adalah bagaimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kita, pertanyaan-pertanyaan anak kita seputar keimanan. Ya. Oke, seputar keimanan. Nah, sebelum kita beralih, ada 4. Mohon maaf Bu Dia, suara Bu Dia putus-putus Bu. Bagaimana kalau dengan ini Bu Putri? Oh ya jelas Bu. Jelas ya? Jelas yang ini apa yang tadi Bu Putri? Jelas yang ini Bu. Oh, jelas yang ini ya? Sebentar ya Bu. Kita lanjut ya Ayah Bunda. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama itu adalah tentang pendidikan keimanan itu sendiri. Mungkin kita nggak terlalu mengupas terlalu dalam tentang pendidikan keimanan itu, cuman kita akan sekilas sampaikan di sini. Kemudian yang kedua adalah pilar-pilar. Ya, pilar-pilar. Yang ketiga adalah pertanyaan seputar keimanan, ya, seputar keimanan. Dan yang keempat adalah bagaimana cara kita menjawab, ya, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita seputar keimanan.
Baiklah, next. Kita beralih kepada pendidikan keimanan. Mohon maaf Bu Dia. Kembali ini hilang timbul suara Ibu Dia. Yang timbul, Masya Allah. Oh ya, oke. Sekarang udah ada? Ya, udah ada. Mohon maaf ya Ayah Bunda, ini mungkin kondisi saya jauh ya, di sini di Palembang. Jadi kalau sinyalnya hilang, suara benar-benar hilang. Mudah-mudahan lancar ya. Kemudian Bu Putri next. Slide selanjutnya. Tentang dan itu ada keimanan kita yang memiliki target dan berkembang, yang memiliki target dan berkembang. Jadi aktivitas keimanan kita itu ada targetnya. Targetnya apa? Untuk melakukan aktivitas ibadah dan kemudian berkembang, artinya tidak monoton, tidak pakai metode itu aja, ya, sesuai dengan perkembangan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah diatur oleh kaidah dan aturan. Ada aturannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti mungkin akan diturunkan melalui kitab-kitab fikih. Oleh karenanya kita sebagai ayah bunda sempatkanlah waktu kita untuk belajar, untuk mengkaji fikih sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan keimanan itu bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif. Jadi akhir dari setelah kita memberikan wawasan tentang pendidikan keimanan, akhirnya itu adalah terbentuklah kebiasaan positif yang nanti dilakukan oleh anak-anak kita. Melalui metode apa? Melalui metode bimbingan, latihan, penanaman wawasan, pendisiplinan, dan praktek keseharian. Karena ini kita bahas tentang keimanan, ya. Jadi di sini contohnya misalnya sholat. Jadi ketika kita mengajarkan kita tidak langsung enak sholat, tapi bertahap. Kita berikan wawasan. Ada berapa waktu kita sholat, ya. Kemudian bagaimana caranya sholat, ya, kita berikan wawasan, terus bacaan-bacaannya, dan kita bimbing. Jadi waktu mau sholat itu kita dampingin anak kita dampingi, dan itu ada tahapnya. Ada tahapannya ya Ibu. Jadi anak kita itu tidak melakukan aktivitas sholat itu sendirian. Supaya apa? Supaya terpantau sama kita sudah baik atau belum, sudah sempurna atau belum bacaannya, gerakannya, dan seperti itu. Dan kemudian pendisiplinan. Kita sebagai ayah bunda jangan di sini jangan lelah. Namanya anak-anak ya begitu. Menit ini rajin. Nanti mungkin waktu zuhur mungkin dari maghrib rajin ya, mau semangat, isya semangat. Ketika ketemu subuh mulai loyo lagi ya, seperti itu. Nah, itu kita tidak bosan-bosannya untuk melatih kedisiplinan kepada anak-anak kita. Dan itu ada usianya, Bunda. Maaf Bu, hilang lagi suaranya Bu Dia. Tes. Dia pakai ini ya Bu, pakai headset ya? Pakai headset, tapi ini dicopot headsetnya. Oh iya. Yang ini dicopot headsetnya, karena tadi bolak-balik putus. Gimana Bu, sudah terdengar sudah, lagi ya Bu, suaranya ya? Sudah jelas. Oke, lanjut next. Selanjutnya adalah setelah pendidikan keimanan itu, jadi urgensi pendidikan keimanan. Nah, perkara iman adalah perkara yang sangat eksistensial, yang terbesar dalam kehidupan kita.
dan itu merupakan persimpangan kehidupan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ya, kutipannya disebut faminhum man amana wa minhum man kafara. Ya, ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Jadi itulah persimpangan pilihan hidup kita, iman atau kafir. Seperti itu. Semua perilaku dan aktivitas amalan kita itu dibangun atas dasar keimanan. Dan keimanan itu juga yang menentukan ujung dari kehidupan kita di yaumil akhir nanti. Ya, mungkin kalau bahasa kita ke anak-anak lebih ringan ya Bunda, jangan terlalu berat. Oke. Dan di antara fase penentu dalam kehidupan manusia adalah fase kanak-kanak. Ya. Umumnya apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita di usia dini itu akan melekat, ya, sulit untuk dirubah, apalagi untuk dicabut, dan melekat kepada individunya hampir selamanya. Kalau tidak kalau tidak berkembang, tidak diiringi dengan perkembangan. Contoh misalnya, dulu ayah bunda pernah merasakan, Bu Putri pernah nggak ya ngerasakan ngaji pakai turutan? Pernah. Ya. Jadi metode dulu yang diajarkan kepada kita adalah seperti ini. Kalau mungkin ada yang merasakan kita seusia ya Bunda ya. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, dibaca A, I, U. Seperti itu nggak Bu Putri? Iya Bu. Seperti itu. Itu yang ditanamkan kepada saya pada waktu itu di masa kecil dan nempel sampai saya dewasa pun saya ingat begitu cara bacanya. Tetapi itu tadi berkembang. Kalau kita tidak diperbaiki ya dengan metode-metode yang terbaru, mungkin ada yang lebih baik seperti itu. Caranya supaya anak-anak itu lebih baik mengenal cara mengajinya seperti itu. Kita perkenalkanlah yang ini namanya fathah, ini kasroh, ini domah gitu. Mungkin kalau kita dulu ya karena ilmu yang kita dapat seperti itu. Nah, itu tadi apa yang ditanamkan kepada anak di usia dini itu akan melekat ya, akan melekat dan sulit untuk dicabut. Oleh karenanya, pendidikan dan pengajaran adalah hal yang terbaik yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya, pada anak-anaknya. Ada hadis riwayat Bukhari mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kekuasaannya. Dan perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya, akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Hadis lain juga dari riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa seorang pendidik anak, seseorang yang mendidik anak dengan baik itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sak, ya, dengan satu sak. Hadis yang lain juga mengatakan di riwayat yang sama, tidak ada pemberian dari ayah dan bunda kepada anaknya, ya dari orang tua ya, kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Artinya itu tadi, pendidikan dan pengajaran adalah hal terbaik yang adalah warisan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Selanjutnya adalah kita ke poin yang kedua, ya, pilar-pilar pendidikan. Betul ya Bu Putri ya? Pilar-pilar pendidikan. Next ya, next. Pilar-pilar pendidikan, ya. Jadi poin-poin dalam pendidikan keimanan itu apa saja? Ya, tentu saja adalah rukun iman dan rukun Islam. Ya, yang lebih utama itu kita dahulukan adalah keimanannya. Ya, karena kita di sini konteksnya membahas tentang keimanannya. Jadi pilar-pilar keimanan di sini ada yang pertama adalah pilar yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak kita bahwa Allah itu siapa? Itu dari awal, dari sejak anak-anak masih usia dini ya. Sebelum mereka menginjak usia harus melakukan aktivitas ibadah secara rutin. Ya. Kalau usia berapa tahun Bu Putri kalau anak-anak harus melaksanakan ibadah secara rutin? Mulai dari 7 tahun. Mulai dari 7 tahun ya. Mungkin nanti TK Fitra Insani bisa membahas lagi kenapa sih mulai 7 tahun. Terus kalau misalnya anak 5 tahun, 6 tahun itu harus disuruh sholat enggak? Terus apa aja yang harus diajarkan? Itu mungkin nanti ada tahapannya, ya.
Mudah-mudahan next ya Bu Putri ya. Kajian berikutnya ya. Bismillah. Pilar yang kedua adalah iman kepada malaikat. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak kita siapa itu malaikat, ya, seperti apa bentuknya. Ayah Bunda sudah pernah menjelaskan kepada anak-anak kita seperti apa bentuknya, apa saja tugasnya, tercipta dari mana. Nah, untuk memudahkan kita dalam memberikan pendidikan keimanan, ya khususnya tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu kalau kita kesulitan, kita bisa melalui metode buku. Jadi ada beberapa buku yang memudahkan kita untuk mengajarkan kita kepada anak-anak kita. Ya. Ini contohnya seperti malaikat, ya, tentang malaikat. Ini ada 10 bab. Itu di situ dikupas habis di situ tentang penciptaan malaikat, dia tercipta dari mana, kemudian bentuknya seperti apa, tugas-tugasnya apa, begitu. Supaya lebih mudah untuk kita memberikan pendidikan keimanan tentang iman kepada malaikat kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah pilar iman kepada kitab Allah. Ya, kita menjelaskan kitab-kitab Allah. Ya, semua kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Kita harus jelaskan itu supaya anak-anak kita paham. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Mungkin kita bisa jelaskan melalui sirah-sirah Nabi, ya, sirah para sahabat, sehingga anak-anak itu mudah. Karena anak-anak itu konkret ya, kalau masih usia di bawah 7 tahun itu masih sifatnya konkret. Jadi oh begini, oh begitu. Jadi mengenalkan sesuatu yang nyata, yang konkret ya melalui cerita sirah itu ada. Kemudian yang kelima adalah iman pada hari akhir. Kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang tujuan dari hidup kita adalah apa. Ya, di situ nanti kita bertemu di hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kenapa kita diciptakan sebagai perempuan, ya? Kenapa kita diciptakan dengan berwajah seperti ini? Itu ada semua. Mengapa kita kondisi kita seperti ini, semua ada dalam takdirnya. Kadang-kadang anak usia dini ini pertanyaannya agak kritis ya Ayah Bunda. Kadang-kadang mereka bertanya, jodoh itu apa? Nah seperti itu. Pernah saya mau tanya, Bunda mungkin agak news ya sedikit. Ayah Bunda, ada belum anaknya usia 6 tahun, yang nanya jodoh itu apa? Tidak ada? Mungkin ada ya. Mungkin ada sebagian yang pernah menanyakan anaknya jodoh itu apa. Nah, nanti kita pelajari bagaimana kita harus bereaksi pada anak kita ketika anak kita itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita, wow, itu belum saatnya. Kita bisa menyampaikan kepada anak kita dari secara tahapnya, menurut fasenya, perlahan demi perlahan. Daripada anak kita penasaran dan akhirnya dia takut dengan dan teman-temannya pakai bahasa teman-temannya. Oke, next Bu Putri. Suara saya masih terdengar jelas ya Bu Putri? Hilang-hilang, kadang-kadang hilang Bu suaranya. Kadang-kadang hilang. Ya Bu, kita lanjut ya, next. Selanjutnya adalah seputar pertanyaan anak. Nah, ini yang kita mau bahas. Kita mau bahas tuntas di sini dan mungkin belum setuntas yang diharapkan Ayah Bunda di sini ya, tapi paling tidak bisa cukup menjawab sedikit pertanyaan yang dirasakan selama ini. Oke, coba saya mau jajal pakai headset. Kira-kira suaranya gimana? Belum terdengar Bu Dia. Tidak ada suaranya. Tidak ada Bu. Kita lanjut ya. Iya Bu. Kita lanjut kepada seputar pertanyaan Ananda.
Mungkin di sini kita awali dari apa sih penyebab anak-anak itu sering bertanya? Ya, next Bu Putri, apa sih penyebab anak-anak itu sering bertanya? Kemudian yang pertama adalah mereka itu ingin menemukan hal baru. Jadi mereka ingin mendapatkan jawaban dari temuan hal baru yang mereka dapatkan. Ya, misalnya, contohnya apa di sini? Yang ingin misalnya itu tadi, dia dapat kata-kata misalnya jodoh itu tadi. Nah, itu yang dia tanyakan, itu kan hal baru atau hal lain. Mohon maaf Bu, suaranya hilang lagi. Hilang lagi. Ini sudah terdengar lagi Bu. Sudah terdengar lagi ya. Mungkin saya agak merendah kali ya Bu. Nah, kalau ini bagaimana Bu Putri? Jelas banget Bu, jelas. Jelas sekali ya. Ya. Yang pertama itu adalah ingin menemukan hal baru. Jadi ketika mereka menemukan satu hal baru, itu langsung ditanyakan. Itu makanya penyebab anak-anak itu sering bertanya. Kemudian kedua adalah peristiwa dan fenomena di sekitarnya. Dia menemukan peristiwa baru, fenomena-fenomena baru yang dia temukan. Misalnya, ini di luar, ini di luar konteks keimanan ya misalnya. Kenapa sih kok temanku boleh main setiap hari di luar? Kenapa sih temanku boleh punya handphone seperti itu? Nah itu hal-hal baru yang mungkin ditemukan oleh anak-anak kita sehingga mereka bertanya kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan rasa aman. Untuk mendapatkan rasa aman. Kadang-kadang anak-anak kita tiba-tiba merasa takut dengan sesuatu hal. Misalnya nih, pernah nggak anak kita yang tiba-tiba masuk kamar mandi ngeliat kecoa? Ya, dia takut. Padahal makhluk itu tidak berbahaya dan itu hal kecil gitu ya, hewan kecil. Tapi tiba-tiba karena ketidaktahuannya anak kita tentang kecoa itu, ya, nah itu yang menyebabkan dia menimbulkan pertanyaan, kenapa sih harus ada kecoa? Kecoa ini apa? Ini namanya apa? Misalnya nggak tahu kalau itu namanya kecoa ya. Ini apa? Ada hewan di dalam kamar mandi ayah, misalnya. Nah, disitulah kita menjelaskan dengan baik dan dengan bijak. Oh, nah ini cuma hewan kecil biasa yang diciptakan oleh Allah. Ini kotor ya, harus dibuang. Nah, seperti itu. Nanti mungkin akan timbul lagi pertanyaan. Kalau memang kotor, menjijikkan ya, jorok misalnya. Kenapa Allah ciptakan? Nah, itu akan banyak pertanyaan. Itu tadi ya, karena keingintahuannya anak-anak kita. Kemudian yang keempat, kenapa anak kita sering bertanya? Yaitu berkembangnya kemampuan bahasa anak. Jadi misalnya dia ke dapur, lihat ada bawang merah, ada bawang putih. Kan anak-anak kita nggak tahu tuh nama-nama itu. Mungkin Bunda yang sering menemukan hal itu ya. Melihat bawang merah, bawang putih. Nah itu mereka ingin meningkatkan kemampuan bahasanya. Makanya mereka sering bertanya. Kemudian yang kelima adalah kesempatan untuk berkomunikasi kepada orang tuanya. Kadang-kadang anak kita itu bertanya bukan karena mereka ingin tahu, tapi hanya sebagai kesempatan mereka untuk berkomunikasi kepada orang tuanya. Mereka menanyakan hal-hal yang, misal nih di dapur, ibu lagi apa? Lagi masak, nak. Kan sudah tahu ya kita lagi masak. Ya, pertanyaan sepele itu kadang-kadang bikin itu yang kalau kita sebagai ayah bunda nih kalau kurang respon, itu akan menyebabkan kekecewaan pada anak kita. Padahal kan mereka cuma pengen deket dengan kita. Ya, kadang-kadang kita suka nggak ngeh dengan perasaan-perasaan anak kita ya. Ayah lagi apa? Lagi nyuci mobil, nak. Kan sudah tahu lagi nyuci mobil. Boleh nggak itu jawabnya begitu? Ya, cukuplah dijawab lagi nyuci mobil, nak. Oh, kenapa mobil itu harus dicuci? Karena kotor, nak. Ya. Kemudian ayah jawab lagi, kemudian anak tanya aja lagi, memang kenapa kotor? Terus apa jawaban ayah? Kan karena dipakai, nak. Itu pertanyaan itu terus. Dan selama dia merasa nyaman dan ingin terus berkomunikasi dengan orang tua, pertanyaan itu akan terus nyambung.
Oh, kotor. Memang ayah kemana? Kan ayah kerja. Oh, kerja. Kerja kemana? Kerjanya di mana? Terus panjang. Nih dengan ibu misalnya. Nih anak ke dapur. Bunda lagi ngapa? Bunda lagi masak, nak. Oh, masak. Masak apa, Bunda? Ini masak sayur asem. Oh, sayur asem. Kok disebutin sayur asem? Memang rasanya asem ya, Bunda? Iya, karena pakai asem, nak. Asem itu apa? Nah, tanya lagi. Itu bahan makanan yang menyebabkan rasa asam, menimbulkan rasa asam. Oh, namanya sayur asam. Terus bahan-bahannya apa aja? Pakai ikan nggak, Bun? Pakai ayam nggak, Bun? Enggak, nah ini kan sayur-sayuran. Sayurannya apa aja? Terus panjang. Terus akhirnya kata bundanya, sudah sih, nak, Bunda ini mau masak. Bunda ini mau masak, coba ke dalam, main. Begitu nggak kira-kira kita? Saya ya, terutama mungkin ya. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya anak kita itu cuman butuh ingin berdekatan dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Makanya kadang-kadang sering banyak pertanyaan yang timbul dari anak-anak kita, dan pertanyaan itu kita anggap itu nggak penting, padahal menurut anak kita itu penting. Ya. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan kepercayaan diri anak. Jadi semakin banyak yang diketahui oleh anak-anak kita, dia akan semakin percaya diri. Oleh karenanya anak-anak sering bertanya tentang hal ini, tentang hal itu. Dia ingin merasa, misal dia bertemu dengan teman-temannya, berbicara tentang hal ini, dia sudah tahu. Kamu tahu nggak, kita itu diciptakan dari apa? Seperti itu. Ya, akan banyak pertanyaan yang timbul dari anak-anak kita, itu hanya untuk menimbulkan kepercayaan diri anak. Jadi ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia merasa pede karena teman yang ngajak ngobrol ini dia paham, teman yang ngajak ngobrol tentang ini dia tahu. Suara saya kedengaran, Bu Putri? Maaf, Bu, sebentar ada yang belum di-mute. Sudah? Oh, sudah, Bu, lanjut, Bu. Okay, next, Bu Putri. Bu Putri. Bagaimana seharusnya orang tua merespon? Ya, itu tadi. Bagaimana seharusnya sikap orang tua? Kita merespon atau kita abai? Semuanya ayah bunda di sini sudah paham ya. Seharusnya kita adalah merespon. Merespon pertanyaan-pertanyaan, sikap-sikap oleh anak-anak kita. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita merespon. Oh, maaf, sebelumnya. Kenapa sih kadang-kadang itu tadi ya, dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita, kenapa kadang-kadang kita orang tua suka malas ya, bahasa tanda kutip di sini ya, suka enggan merespon pertanyaan anak-anak kita. Yang pertama kemungkinan adalah kita merasa aneh atas pertanyaan anak kita. Menurut kita itu, Masya Allah, nak, aneh banget pertanyaannya itu, ya. Merasa aneh dengan pertanyaan anak kita. Karenanya kita mengabaikan pertanyaan anak kita. Kemudian yang kedua, sulitnya pertanyaan anak kita. Mungkin ada di sini yang pernah ikut parenting Abah Ihsan ya. Kadang-kadang pernah ada yang bertanya, Bunda, aku ini dari mana? Aku ini berasal dari mana? Seperti itu. Sulit untuk menjawab pertanyaannya. Dari mana apanya? Kemudian aku ini bagaimana proses? Aku ini kenapa bisa dilahirkan? Bagaimana caranya? Ya, mungkin itu pertanyaan yang penting buat anak-anak kita, tapi kita merasa sulit ya untuk menjawabnya. Kita merasa sulit untuk menjawabnya. Oleh karenanya kadang-kadang kita suka abai dengan pertanyaan anak kita. Yang ketiga adalah tingginya frekuensi pertanyaan anak kita dan beruntun. Itu tadi, seperti yang contoh tadi. Tingginya frekuensinya terlalu tinggi. Keseringan nanya, maksudnya bahasa ringannya, keseringan nanya, ini apa Bunda, terbuat dari apa, kenapa harus begini, seperti itu. Oke, ya itu hal-hal yang kadang-kadang membuat kita suka abai terhadap pertanyaan anak-anak kita. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita merespon anak-anak kita. Ya, ada prinsip-prinsip dalam kita merespon pertanyaan anak-anak kita. Yang pertama adalah, next Bu Putri. Yang pertama adalah
prinsip menghormati. Oke, next, prinsip menghormati. Ya. Ketika anak kita bertanya, kemudian kita memperhatikan di sini begini ya Bun, bukannya kan anak nanya, kan anak bertanya, ayah ini, misalnya bunda, bawang merah itu apa sih? Oh iya nak, bawang merah itu bumbu. Dia itu untuk menyedapkan masakan. Oh, kalau bawang putih itu apa? Ya, kalau bawang putih itu juga bumbu, nak. Apa bedanya bawang merah sama bawang putih? Kita menjawab pertanyaan anak kita, tapi kita tidak memperhatikan anak kita. Maaf Bu Putri, sebentar ya. Ada iklan sedikit. Oh iya, oke Bu. Nah, itu tadi ya Bunda ya tentang beberapa hal yang sudah disampaikan Ibu Yudia. Mungkin Bunda di rumah pernah mengalami hal-hal yang sama gitu ya. Anak yang bertanya berulang dan semoga ini bisa jadi jawaban ya Bunda. Bertanya kepada ayah Bunda. Iya, tapi pakai Ya. Ada iklan sedikit ya ayah bunda, mohon maaf. Baiklah, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah prinsip menghormati. Ya, prinsip menghormati. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, kita perhatikan dulu pertanyaan anak kita. Kita hadapkan ketika misalnya kita lagi megang handphone atau misalnya kita lagi ongseng-ongseng masakan ya. Paling tidak kita tengok ke anak kita. Oh iya nak, seperti itu ya. Kita tengok. Nah, itu mereka merasa dihormati. Kemudian yang kedua adalah prinsip percaya dan rasa aman. Kita jawab pertanyaan anak kita itu sehingga membuat anak kita merasa aman dan merasa percaya bahwasanya jawaban orang tua kita itu benar. Jawaban orang tua kita itu benar. Ya. Jadi kalau kita jawab, kita simak dulu pertanyaan anak kita itu apa. Ayah, aku ini berasal dari mana sih? Kamu berasal dari mana? Ya kamu dari ibu kamu lah, misalnya gitu. Maaf ini kalau bahasanya agak-agak terlalu santai. Ya kamu berasal dari ibu kamu. Bukan loh ayah, maksudnya aku ini dari mana? Jadi mereka nggak nyaman dengan pertanyaan, dengan jawaban orang tua. Padahal sebenarnya mereka ingin bertanya, aku ini dari suku apa? Karena teman-temannya nanya, kamu dari mana? Aku dari Lampung. Kamu dari mana? Aku dari Jakarta. Seperti itu. Dia bingung, aku dari mana ya? Mungkin yang dimaksud itu adalah suku. Suku apa? Ya, cuman karena dia belum mengenal itu bahasa suku dan nggak paham suku itu apa, jadi dia bertanya kepada ayahnya, aku ini berasal dari mana? Dan jawaban ayahnya, ya dari ibu kamu. Itu membuat dia tidak nyaman, ya, buat anak tidak nyaman dan nanti nggak percaya lagi dengan jawaban orang tuanya. Seharusnya kita tanya, oh maksudnya berasal dari daerah mana ya? Begitu. Memang temannya tanya apa tadinya? Memang ada pembicaraan apa? Nah itu ya. Jadi yang kedua adalah prinsip percaya dan rasa aman. Kemudian yang ketiga adalah prinsip fokus pada motif persoalan anak. Kadang-kadang anak kita bertanya itu tadi bukan karena dia ingin bertanya, ya, tapi ada motif. Yang pertama, mungkin dia ingin melakukan kedekatan dengan orang tuanya. Yang kedua, ada rasa cemburu. Ada rasa cemburu yang timbul dari diri anak. Misal, kenapa sih aku disuruh sholat terus, sedangkan adik enggak? Itu sebenarnya bukan pertanyaan. Tapi karena rasa cemburunya dia. Dia merasa kalau adiknya itu lebih santai, tapi dia harus disiplin seperti itu. Nah, mungkin ada tahap-tahap yang kita terlewatkan sehingga mereka merasa dibedakan,
dengan adiknya, seperti itu ya. Jadi fokus pada motif persoalan anak. Oke. Yang keempat, next Bu Putri. Yang keempat adalah berusaha untuk memuaskan rasa ingin tahu anak. Jadi ketika maaf itu tadi maaf ya Bunda Ayah, itu tadi prinsip merespon pertanyaan anaknya. Kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Selanjutnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memberikan jawaban. Yang pertama adalah berusaha untuk memuaskan rasa ingin tahu anak. Itu tadi. Jadi kita jawab sampai dia merasa oh iya, merasa cukup dengan jawaban kita. Ketika nggak cukup, kita coba jangan dengan satu jawaban kurang cukup, kita coba adakan dialog ringan ya. Untuk mungkin anak usia 5 tahun, 6 tahun mungkin ringan sekali bahasa dialognya. Ya, sampai mereka merasa puas dan cukup dengan jawaban kita. Yang kedua, jujurlah dalam menjawab. Berusaha jujur dalam menjawab. Jangan dikira-kira. Ya, jangan dikira-kira. Misalnya Allah itu siapa? Ya Allah itu ada dari sananya. Maksudnya bahasanya itu jangan pakai bahasa kira-kira. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menyederhanakan jawaban. Ya. Menjawab itu dengan bahasa yang simpel, sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya. Yang keempat adalah jangan memperlakukan anak seperti orang bodoh. Jangan memperlakukan anak seperti orang bodoh. Jadi ketika dia mengajukan pertanyaan, mungkin kita jangan menganggapnya kayak gitu aja kok nggak tahu. Nah, jangan pakai bahasa itu, ya. Kita simpan. Sekecil apapun, berupa apapun pertanyaan anak itu, seremeh apapun, itu adalah pertanyaan anak. Dan anak memang benar-benar ingin tahu. Kemudian yang kelima adalah jangan mencela, hampir sama dengan yang keempat ya. Jangan mencela, menghardik, ya, mengejek karena pertanyaan-pertanyaan misalnya gitu ya. Cukuplah teman-temannya yang kayak gitu aja kok nggak tahu. Itu cukup teman-temannya yang seperti itu. Nah, anak-anak kita tanggapi dengan bijak dan dengan baik. Kemudian yang keenam, jangan panik. Itu tadi, ketika ada pertanyaan yang kita tidak bisa menjawabnya, jangan panik. Pelan-pelan, oh nak, maksudnya begini ya? Maksudnya begini ya, seperti itu. Yang ketujuh, jangan ragu meminta waktu kepada anak untuk mencari jawaban yang benar. Kalau misalnya kita belum pede, belum yakin dengan jawaban kita, nak sebentar ya nak, nanti Bunda tanya deh sama teman, atau nanti kita cari deh di buku, kayaknya di buku ini ada, seperti itu. Kayak misalnya anak kita nanya, nama-nama kelas ini ada kelas Uhud, ada Hunain, ada Khandak. Itu sebenarnya nama apa sih Bun? Misalnya gitu. Anak kita nanya, sebenarnya nama apa Bun? Kita nggak yakin dengan jawaban kita. Benar nggak itu nama gunung? Karena dia pernah dapat cerita saat perang Khandak itu terjadi di betul ya Bu Putri ya, perang Khandak itu di gunung ya, perang Parit ya, tapi ada gunungnya di situ. Gunung Khandak. Benar nggak kalau itu nama-nama gunung? Kalau kita nggak yakin dengan jawabannya, ya minta waktu sebentar nak. Bunda cari, kayaknya itu di Sirah Nabawi, itu buku jilid ke-9, itu ada deh kayaknya di Muhammad Teladanku. Ya seperti itu misalnya. Jadi kita minta waktu kepada anak untuk mencari jawaban yang benar. Nanti ketika sudah ketemu, oh iya nak, ternyata Hunain, Khandak, terus Khaybar, itu ternyata nama-nama perang nak. Oh, berarti nama kelasku itu diambil dari nama-nama perang ya Bun? Iya, begitu. Oke, selanjutnya adalah yang ke-8. Next Bu Putri. Yang ke-8 adalah respon. Ya, respon
dengan penuh perhatian. Itu tadi ya, ketika kita menghadapi pertanyaan anak kita respon dengan penuh perhatian. Kita arahkan perhatian kita ke anak kita, sedikit fokus, walaupun hanya sebentar. Yang ke-9, jika orang tua benar-benar sibuk, katakan dengan lembut kepada anak kita bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk menjawab pertanyaan. Misal, kayak tadi contoh, anak-anak saya baru habis dari lari pagi ya tadi subuh. Tadi ada intermezzo sedikit, ya, ada intermezzo sedikit. Mereka baru pulang dari lari pagi. Ya. Jadi ada yang bertanya, ini apa bunda? Ini apa bunda? Saya minta waktu sebentar ya nak. Kita bahasnya nanti. Umi lagi ada pengajian. Oh iya iya. Jadi keluar seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar sibuk, katakan kepada anak kita bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk kita membahas pertanyaan itu. Yang ke-10 adalah hindari hal-hal detail yang tidak penting. Jadi kalau ada hal-hal detail yang tidak penting, jadi kalau misalnya jawab, aku ini misalnya nih anak nanya tentang seputar keimanannya, Allah itu, misalnya seperti ini pertanyaannya, Allah itu laki-laki apa perempuan ya? Oh tidak. Misalnya mereka bertanya begini, Allah itu siapa ya? Nah, ketika mereka bertanya Allah itu siapa, cukup kita menjelaskan Allah itu Sang Maha Pencipta. Nanti akan kita jelaskan di bab selanjutnya ya Bun, yang ke bab keempat. Jangan kita keluarkan hal-hal detail yang tidak penting yang justru menyebabkan pertanyaan anak kita. Jadi nggak ada loh yang namanya pencipta itu laki-laki apa perempuan gitu. Tadinya mereka tidak terbesit dalam pikiran mereka, nggak terbesit dalam pikiran mereka, tapi karena kita kemukakan hal detail itu yang tidak penting, kan kita tidak boleh mengajarkan kepada anak kita tentang zat-zat Allah. Yang kita ajarkan kepada anak kita adalah tentang kekuasaan dan keagungan Allah. Seperti itu. Ya. Yang ke-11, kaitkan antara jawaban dengan hal nyata yang dipahami oleh anak. Kita kaitkan. Ini nanti ada di bab keempat. Semuanya bab keempat ya, Bun. Jadi ketika anak bertanya tentang Allah itu sama dengan kita, Allah itu sama nggak dengan kita, ya itu kita kaitkan dengan hal-hal yang nyata yang bisa dipahami oleh anak. Nanti kita asumsikan dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya. Misalnya ada begini seperti itu. Jadi kita kaitkan antara jawaban dengan hal nyata yang bisa dipahami oleh anak sesuai dengan fase dan usianya. Yang ke-12 adalah jawaban yang kompak antara orang tua. Jadi kalau misalnya anak kita bertanya dengan ayahnya, jawabannya A, bertanya dengan ibunya juga jawabannya A. Jangan nanti bertanya sama ayahnya, ayah, nama kelasku itu namanya kelas Hunain, kelas Hondak, kelas Haibar, itu nama gunungnya. Oh iya, bener nak, itu nama gunung, kata ayahnya. Oh berarti ada ya gunung Hunain, gunung Haibar, gitu. Terus dia nanya sama ibunya, mau meyakinkan, Bun, kan nama kelas itu ada gunung, Handak, Haibar. Itu benar ya nama gunung? Bukan nak, itu nama macam-macam perang. Perang waktu Rasulullah dulu. Ada perang Handak, ada perang Hunain, ada perang Haibar. Oh gitu. Dia jadi bingung. Kok tadi ayahnya bilang itu nama gunung. Terus bundanya bilang nama-nama perang. Yang benar sebenarnya apa? Jadi dia bingung. Makanya harus kompak antara ayah dengan bunda. Kalau ayah nggak paham nggak yakin dengan jawabannya, coba tadi minta waktu sebentar. Begitu juga bunda. Kalau bunda nggak yakin dengan jawaban bunda, misalnya bunda kurang paham, ya minta waktu kepada anak supaya kompak jawabannya. Artinya pendidikan, pengajaran anak-anak kita itu adalah peran penting kedua orang tua, ya, nggak satu pihak aja. Kemudian yang 13, tidak monopoli pendapat. Jadi kalau anak kita punya pendapat lain, kita tidak memaksakan pendapat, ya. Diskusi itu penting. Yang ke-14 adalah jawaban dikemas dalam bentuk diskusi, bukan mendikte. Itu tadi ya, buka dialog. Kemudian 15, ketika anak sudah memasuki fase yang cukup matang, ya, dalam memahami persoalan, ada baiknya kita menanyakan dulu opininya. Kalau tadi misalnya perang Handak itu apa? Menurut kamu apa kira-kira? Nah, seperti itu, oke? Next, selanjutnya adalah kita beralih ke bab yang kita tunggu-tunggu di sini.
bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Ayah, Bunda, pernah tidak ditanya sama anak kita, maaf sebelumnya Bu Putri, waktu saya masih lama? Masih, oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan anak. Ya, next Bu Putri. Yang pertama, misalnya ada anak kita yang bertanya, materinya udah selesai ya ini ya. Langsung ke pertanyaan ya Bu Putri. Siapakah Allah? Pernah nggak ada anak kita yang bertanya kepada kita, Bun, Allah itu siapa sih? Pernah nggak nak? Pernah nggak Bun? Pernah nggak ayah bunda kita ditanya oleh anak kita, Bun, Allah itu siapa sih? Kok bisa? Mereka cerdas ya. Kok bisa ya ada Allah? Allah itu kok bisa ada? Dia itu dilahirin, punya bapak nggak ya? Punya ibu nggak ya? Kayak kita kan namanya anak-anak ya. Berpikirnya itu masih konkret. Yang dia tahu kalau ada sesuatu, kalau ada makhluk, ya berarti ada yang ada sepasang orang tua. Ya, ada sepasang orang tua yang melahirkan, kalau itu melahirkan. Oleh karenanya, kadang-kadang anak-anak kita itu bertanya tentang zat-zat Allah. Terus, Allah itu makan nggak ya? Allah itu makan minum nggak sih, Mi? Misalnya itu. Bun, nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kita coba jawab ya. Siapakah Allah? Kalau ayah bunda ditanya sama anak kita, jawabannya apa, Bun? Kira-kira apa, Bu Putri? Siapakah Allah? Macam-macam mungkin jawabannya ya, Bun. Siapakah Allah? Ya Allah itu yang menciptakan kita. Betul itu jawabannya. Allah adalah yang menciptakan kita. Kemudian kita berusaha untuk menyampaikan kepada anak kita tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah. Kalau anak kita bertanya tentang siapa Allah, kita jelaskan tentang kekuasaannya. Nah, Allah itu adalah yang menciptakan kita. Coba lihat, ada langit, ada bumi, ada alam semesta, ada matahari. Itu semua ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Terus, lihat dong badannya anak kita ya. Misalnya, lihat dong badan Anandan. Ada apa aja? Tangan. Oke, ada tangan. Apalagi? Ada kaki, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Nah, kemudian kita sampaikan, mungkin nggak semua itu bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Harus ada yang menciptakan, iya. Terus nanti anak kita bertanya, jadi manusia yang paling pertama kali itu siapa ya ayah? Nah, kita kembali ke sirah Nabi. Ya, kembali ke sirah Nabi. Manusia pertama kali yang diciptakan itu adalah Nabi Adam. Terus dia bertanya lagi, kok bisa ada Nabi Adam ya? Iya ayah, kenapa ada Nabi Adam? Ada Nabi Adam karena ada yang menciptakan. Terus diciptakan dari apa? Terus kita jawab, diciptakan dari tanah. Kita jawab dengan jawaban yang benar ya Bun. Jangan jawab, ya memang sudah ada nak dari sananya. Bukan itu jawabannya Bun. Sudah ada dari sananya. Pokoknya pertama ada Nabi Adam, terus turun sampai ke kita. Nah, bukan begitu jawabannya. Nah, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Pertama penciptaan manusia itu, ini kita bisa ambil dari buku-buku cerita anak-anak ya. Itu ada Bun, kayak buku sainsku. Itu ringan ya, kayak komik tapi dia detail. Diciptakan dari segumpal tanah. Nah, kemudian ditiuplah ruhnya. Ya. Dan begitu prosesnya jadilah manusia. Oh, jadi manusia yang pertama Nabi Adam. Terus, kok bisa sampai ke kita ya? Nah, kembali lagi ke sirah. Nabi Adam punya anak, namanya Labuda dan Iklimah. Terus, seperti itu ya Bu Putri ya. Nah, kisahnya Bu Putri ini yang pandai cerita ya. Pandai cerita, banyak banget konsep ceritanya Bu Putri ini ya. Terus kita ceritakan kepada anak kita. Nah, kita jelaskan tentang kekuasaan Allah. Coba nak,
ada tumbuhan, ada hewan, itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Jadi saat kita ditanya oleh anak kita, siapakah Allah? Jawabannya sederhana. Allah adalah yang menciptakan semua alam semesta yang ada di langit, di bumi, manusia, hewan, malaikat, ya, syaitan, semua makhluk di sekitar kita yang anak kita tahu itu semua ciptaan Allah. Jadi siapakah Allah? Allah adalah Sang Pencipta. Itu sederhana jawabannya. Oke, Bun? Jelas untuk siapakah Allah? Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya, Allah itu tadi ya. Jadi Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu punya ayah sama ibu enggak? Itu tadi kita jelaskan. Allah itu pencipta. Jadi pencipta itu beda dengan makhluknya. Nah, ada di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya, benar ya ayah bunda ya. Surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Allah itu esa. Dia tidak memiliki ayah, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya anak. Allah itu ahad. Karena Allah itu pencipta. Seperti itu. Nih misalnya kita kaitkan dengan hal-hal nyata yang anak kita pahami. Ada pertanyaan lanjutan. Misalnya, apakah Allah itu sama kayak kita ya nih bentuknya? Allah itu punya kaki nggak ya? Punya tangan nggak ya? Kadang-kadang anak-anak kita berimajinasi ya. Ini seandainya kalau ada anak kita yang bertanya seputar itu. Kemudian kita jawab dengan perumpamaan. Ya, dengan perumpamaan. Nah, misal nih, ada sepeda. Ya, sepeda itu kira-kira yang menciptakan siapa? Yang membuat siapa? Ya, yang buat sepeda. Oke, yang buat sepeda. Sepeda itu ada apanya? Roda, pedal, ya ada setang. Oke. Terus ada itu. Yang membuat sepeda itu siapa? Manusia. Pembuat sepeda. Pembuat sepeda itu manusia. Iya, manusia. Manusia punya roda juga nggak, Nak? Ya enggak lah, Bunda. Masa manusia ada roda? Oke, ada pedal juga nggak, Nak? Enggak. Ada setang juga nggak, Nak? Enggak. Nah, begitulah Allah. Allah itu menciptakan manusia. Jadi, sama nggak? Nih, Bunda tanya, sama nggak tadi sepeda sama yang menciptakan sepeda? Enggak. Kalau sepeda kan ya sepeda. Kalau yang menciptakan sepeda kan manusia. Oke. Jadi sama nggak, Nak? Sama nggak, Nak, antara sepeda dan yang menciptakan sepeda? Tidak. Begitu pula dengan Allah. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah pencipta dan tidak sama dengan makhluk yang diciptakan. Kalau misalnya kita manusia ada tangan, ada kaki, Allah sama nggak dengan kita? Enggak. Misalnya kita makan, minum, Allah sama nggak dengan kita? Tidak. Karena Allah beda dengan yang diciptakan. Oke? Selanjutnya, next Bu Putri. Tentang siapa Allah itu tadi adalah ada di dalam Quran Syura ya. Petikannya seperti ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi nggak ada yang serupa ya jawabannya. Apakah bentuk Allah sama dengan manusia? Tidak ada yang serupa dengannya ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Oke, karena sifat Allah adalah Sang Pencipta. Next, Bu Putri. Kemudian ada pertanyaan. Tadi ya sempat kita kupas. Allah itu laki-laki atau perempuan? Ya. Dalam Quran surat An-Najm, ya, wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan dari laki-laki dan perempuan.
perempuan, kan Allah yang menciptakan pasangan, laki-laki, ada perempuan. Allah sama nggak dengan yang diciptakan? Ya, nggak sama. Oke ya? Jadi pembahasannya tetap kita kaitkan kepada keesaan dan keagungan Allah. Mungkin itu ya Ayah Bunda, sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh oleh anak-anak kita kepada kita seputar keimanan ya, seputar keimanan. Mungkin ada juga yang bertanya, kenapa sih ada yang bertanya misalnya kepada kita, kalau misalnya ada Allah ya, kalau misalnya kalau ada Allah itu Allah kan Maha Pencipta. Terus Allah itu berada dari mana? Ya itu tadi kita kembalikan kepada keesaan Allah. Ya. Allah itu tidak diciptakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu adalah Sang Pencipta. Huwal awwalu ya, ada dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim ya. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesi tanya jawab boleh sedikit. Kalau saya nggak bisa jawabannya, nanti saya minta waktu untuk menjawab. Oke, silakan Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah dan Bunda, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh langsung raise hand atau mic-nya ya, Ayah Bunda yang ingin bertanya. Atau boleh juga ketik di ini ya Bunda, di kolom komentar. Ada Bunda? Kolom chat. Ada yang ingin bertanya, Ayah Bunda? Modusnya ya. Ada mungkin yang punya pengalaman kalau di rumah bersama anak. Tapi bisa loh telepon kayak gitu loh Pak. Ya, kita jangan kosong lah, Iya. Ada Bu? Jangan dengerin dulu. Jangan fokus lah. Iya, kalau kita fokus Astagfirullah, kalau ini nggak usah. diladenin. Ada Bunda? Tadi waktu bilangnya Hmm. kalau nggak diambil sama apa ini kalau saya. Ada Bunda Said ya? Seller kan? Ini Bu, pasti megang duit ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, Iya. Bu Yudia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bunda Ibam. Bunda Ibam ya, benar ya? Ya benar Bunda Ibam. Saya mau nanya aja Bu Yudia, ini kebetulan kan jadi apa sih anak saya tuh ada yang udah 6 tahun, udah mau 7 tahun dia SD. Terus yang satunya kan ini masih TK ya Bu ya, masih 5 tahun. Jadi kalau misalnya saya ngajakin sholat gitu ya Bu ya, ke yang pertama misalnya ngajak yang ke SD itu yang ke kakaknya, ayo sholat dulu. Tapi saya tuh sholat subuh misalnya Bu ya, saya tuh cuma bangunin dia doang misalnya. Terus yang adiknya tuh yang TK belum saya bangunin, yang Ibam tuh belum saya bangunin. Terus nanti kakaknya tuh suka marah gitu Bu. Kenapa sih kok cuman A doang yang dibangunin, Ibam aja nggak dibangunin? Tapi kan maksud saya tuh ya tetap dua-duanya saya bangunin ya Bu ya. Cuman karena yang kakaknya kan udah SD nih, jadi udah mau 7 tahun juga, jadi kan lebih saya apa sih istilahnya, lebih disiplinin gitu soal sholat sama saya. Cuman kadang dia tuh masih suka nggak terima gitu Bu, nggak terima kalau kenapa sih dia harus udah sholat, harus selalu sholat gitu, sedangkan adiknya tuh kalau subuh nggak bangun ya udah dibiarin aja sama uminya gitu. Kadang dia tuh suka marah gitu Bu. Nah itu gimana ya Bu Yudia kira-kira buat penjelasannya? Kalau saya sih bilangnya ya dulu juga waktu masih TK kayak gitu. Kadang kalau Umi bangunin subuh masih ngantuk-ngantuk, masih nggak mau bangun ya nggak Umi paksa karena masih TK. Sekarang kan
udah SD, udah mau 7 tahun, tapi dia tuh masih kayak nggak terima gitu sama jawaban saya. Aku kayak, ih kenapa sih, udah balik lagi kecil aja, nggak mau sholat. Kadang dia tuh suka gitu. Gimana ya Bu Yudia ya, kira-kira kalau Ya. menurut cara saya ngejelasinnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba Langsung jawab ya. Oh iya, langsung jawab ya Bu Dia ya. Oke, langsung jawab. Ya Bunda Iba, Masya Allah ya. Jadi ketika kita punya anak, terus usianya itu yang satu menginjak masa ketika kita harus menerapkan disiplin ya keseharian kepada anak itu harus rutin kita lakukan, karena kan di situ pengajaran kita ya sejak usia 7 tahun kita lakukan pendisiplinan, kita berikan wawasan, kita ajarkan. Jadi nggak bisa kita semerta-merta langsung kasih punishment atau kasih hukuman ya kepada anak kita kalau nggak sholat, karena usianya masih 7 tahun. Jadi 7 tahun, 9 tahun, dan memasuki 10 tahun, di situ kita menerapkan disiplin kepada anak kita untuk hal-hal ibadah, ya, khususnya untuk sholat, ya, khususnya untuk sholat di sini ya. Nanti ketika udah 10 tahun, kalau anak kita tidak mau melaksanakannya, nah disitulah baru ada punishment, ya. Nah, bagaimana sih cara? Kadang, nah itu tadi. Anak-anak itu bertanya karena ada faktor dia mengeluarkan pertanyaan itu. Yang pertama, faktor ingin kedekatan dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah faktor kecemburuan. Itu sering sekali ditanyakan oleh anak-anak kita yang merasa cemburu dengan adiknya. Ya. Jawaban Bunda Ibam tadi sudah bagus sekali. Nah, udah dikonkretkan dengan hal-hal nyata ya. Cuman mungkin dia bayangannya masih lupa. Apa iya ya dulu nggak dibangunin? Ya, mungkin dia lupa dengan ingatan ketika dia usia 3 tahun, ya, mungkin lupa. Yang dia ingat adalah short time memorinya, ya, usia 6 tahun, kayaknya baru kemarin deh, 6 tahun, kayaknya dibangunin terus, disuruh sholat, gitu, ya. Jadi, jawaban itu sudah benar, Bunda Ibam. Jadi, dulu waktu usia usia kakak masih 5 tahun juga nggak dibangunin, nggak dipaksain kok sama bunda untuk sholat seperti itu. Nah begitu juga dengan adik, tapi dia masih nggak terima. Nah kita coba kasih perumpamaan lain lagi. Nih misalnya nak, adik kita, bunda ada nggak adiknya yang lebih kecil lagi? Ada yang lebih kecil lagi. Masih kecil lagi, masih 1 tahun? Masih 2 tahun ya, di bawahnya 2 lagi. tahun. Iya, ada yang 2 tahun misalnya. Nih, nah, coba, nah, kita kasih penjelasan dulu kan, Bunda ajarkan kepada kakak. Jadi, kapan sih mulai sholat? Kan Bunda dampingi kakak untuk sholat. Kita berjamaah ya kak ya, sampai kakak hafal bacaannya. Bunda suaranya dikuatin, jadi kakak dengar suara Bunda. Jadi kakak hafal bacaan-bacaannya. Betul nggak kak? Iya. Terus kakak udah hafal semua belum bacaannya? Sudah. Karena Bunda dampingi ya? Iya. Sekarang udah bisa. Jadi kita sholatnya berjamaah, tapi suara Bunda nggak dikeraskan lagi karena kakak sudah hafal. Begitu ya. Kalau misalnya anaknya laki-laki, kadang-kadang kakak yang jadi imam. Iya. Terus sekarang Bunda tanya, adiknya kakak tuh yang misalnya yang 5 tahun, itu sudah hafal belum bacaan sholatnya? Belum. Kalah sama kakak. Kakak mah ya sudah tahu atahiyat. Jadi kita banggain Bun anak kita. Kakak mah ya atahiyatnya udah hafal, doa iftitahnya udah hafal. Adik mah apa belum hafal? Misalnya anaknya jawabnya. Nah itu nak, bedanya 5 tahun sama 7 tahun. Kena ya, udah 1. Kalau 5 tahun itu hafalannya belum banyak. Bunda harus terus pelan-pelan mendampingi adik, ajarin bacaannya pelan-pelan. Kalau dipaksa nanti adiknya nggak bisa hafalnya susah. Kalau kakak kan pelan-pelan dari dulu udah 2 tahun Bunda ajarin, lama-lama hafal. Udah hafal kan bacaannya, keren kan kakak? Lebih hebat kan dari adik? Iya dong, lebih hebat kakak dari adik. Nah, 1. Kemudian yang kedua, kakak punya adik yang masih kecil nih, 2 tahun. Terus adik itu ya suka ngompol, masih pakai pampers, sembarangan. Kita halkan dengan sesuatu yang dia lihat. Coba, kenapa sih adik itu masih suka di pampers ya?
iyalah karena adik kan masih 2 tahun. Masa bunda nggak tahu, misal gitu. Masih 2 tahun, masih kecil. Terus kalau udah 7 tahun kira-kira kayaknya dipempes nggak ya nak? Ya enggak bunda, malu kalau yang dipempes bau misalnya gitu. Kita kaitkan dengan hal-hal konkret yang sangat mudah dipahami oleh anak kita. Gitu. Nah, begitu juga dengan kakak. Jadi, nak, manusia itu ada tahapan-tahapannya dari masa bayi. Masa ada yang bayi yang masih 2 tahun dipaksain sama bunda, ayo dek bangun udah subuh dek, ya Allah, hayya ala shalah, as-salatu khairum minan naum dek, misalnya gitu. Tega nggak sih bunda sama adik? Iyalah bun, kasihan masa 2 tahun dibangunin. Kasihan adiknya masih mimik, dek copotin dek, as-salatu khairum minan naum dek, misalnya. Jadi tetap ada bedanya antara 7 tahun, 5 tahun, sama 2 tahun. Kira-kira gimana Kak Ibam? Kak Ibam, kakaknya. Sudah puas belum? Begitu. Tapi kalau masih belum puas lagi, terus kita kaitkan dengan hal-hal yang lain. Yang tidak mungkin anak usia 5 tahun melakukan hal-hal anak usia 7 tahun. Ini misal ya, kakaknya udah pintar naik sepeda besar, roda 2. Adiknya belum. Adik, coba, adik udah bisa belum naik sepeda? Yang roda 2, yang besar kayak kakak? Belum. Jadi, kakak hebat ya, sudah bisa naik sepeda roda. Iya, karena kakak sudah 7 tahun, belajarnya udah 2 tahun, udah lama, jadi lama-lama bisa. Nah, adik itu dibangunin juga, nak, sama bunda. Ya, tentang sholat begitu, kita kaitkan lagi. Dibangunin juga sama bunda. Ya, cuma namanya adik 5 tahun. Dibangunin, udah duduk, dipindahin sama bunda. Tidur lagi. Nah, begitu. Ada bedanya, nak, usia 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu ada bedanya. Oke, Bunda Iba, mungkin begitu ya. Atau sekali waktu nanti Bunda bisa liatin nih. Sekali waktu pas adiknya mungkin udah tidur siang, tidur malamnya tidak kemalaman, misalnya si adik yang 5 tahun itu sekali-kali Bun, kita bangunin tepat waktu. Jadi mau kasih bukti ke kakak, kalau Bunda itu ngebangunin semua adiknya yang 5 tahun sama yang 6 tahun. Artinya Bunda tuh ngajarin tetap dibangunin kok, nak, gitu. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ketemu lagi sholat adiknya tidur lagi. Memang usia 5 tahun sama 7 tahun itu beda. Nah, seperti itu. Untuk hal-hal yang lain juga seperti itu. Untuk hal-hal yang lain. Misalnya adik masih dimandiin. Kok adik itu dimandiin? Aku pengen sih, Bu, dimandiin sekali-sekali. Seperti itu, misal ya, Bun. Yang 3 tahun masih dimandiin, 4 tahun masih kadang-kadang dimandiin ya. Kalau sore itu kadang-kadang kan kalau habis bermain ada selipan-selipan keteknya atau ceboknya masih kurang sempurna, jadi kita bantu. Seperti itu. Oke, Bunda Iba, mudah-mudahan nggak puas ya Bun, jadi banyak baca buku lagi. Belajar terus ya. Ya, semangat Bunda Iba. Nah, terima kasih Bu Yudia. Sama-sama. Ya terima kasih ya Bunda Iba atas pertanyaannya. Bu Dia, ini ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Ibu Desna ini Bu. Bu ingin tanya, kalau anak tidak aktif bertanya atau belum pernah bertanya tentang Allah, apakah kita perlu menjelaskannya? Kalau perlu, usia berapa ya Bu? Ya. Terus pertanyaannya ada 2 nih dari Bu Desna. Yang kedua, kalau ada anak yang bertanya, Allah kan katanya beda dengan ciptaannya. Jadi Allah itu apa? Gimana jawabnya ini Bu? Ya. Langsung dijawab aja ya Bu Dia ya. Pertanyaannya ya Bu Putri, yang pertama adalah apa tadi Bu Putri? Yang pertama anak yang belum bertanya tentang anak belum pernah bertanya. Anak belum pernah bertanya tentang Allah ya. Tadi sudah kita sampaikan ya. Pengajaran dan pendidikan adalah hal terbaik yang diberikan oleh ayah dan bunda. Jadi dari masih kecil itu sudah kita jelaskan. Kita sambil cerita nih. Malam ini jadwalnya cerita. Bunda mau cerita tentang, nggak kelihatan ya Bu. Bunda mau cerita tentang keesaan Allah, misalnya begitu. Allah itu Maha Esa. Kita ceritakan dari usia kapan? Dari sedini mungkin. Karena
Kalau konsep cerita itu sangat ringan. Usia 7 tahun itu adalah usia pendisiplinan. Kalau pengetahuan itu dari sedini mungkin, Bun. Dari anak 2 tahun, kalau saya nih biasa ya sebelum tidur kita dijadwal. Kalau untuk sirah itu jadwal abinya. Kalau untuk akhlak, untuk tentang rukun iman, rukun Islam itu jadwal saya. Jadi kita sebelum tidur, kalau yang bayi itu umur 2 tahun, 1,5 tahun belum tidur, ikut dengar cerita juga. Kalau dia belum tidur ya, cuman jarang. Biasanya udah tidur, pada maghrib juga udah tidur. Nah, seperti itu. Jadi sejak usia kapan? Kalau penanaman tentang wawasan keislaman, keimanan, itu sejak usia sedini mungkin kita tanamkan. Nah, Allah itu adalah pencipta yang menciptakan kita, ya itu gambarannya. Ya, ada tangan, ada justru dari kecil itu lebih enak. Jadi nggak dia timbul pertanyaan yang aneh-aneh. Ya, Allah itu pencipta. Nah, cukup kita jelaskan siapa Allah. Allah itu ya pencipta. Jadi ketika kita menjelaskannya dengan dengan jelas ya, mudah-mudahan insya Allah tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi. Kan dia sudah tahu Allah tidak sama, Allah ada penciptanya dan tidak sama dengan yang diciptakan. Ya. Wal awalu wal akhiru wal batinu wal zahiru. Ya. Jadi Allah itu adalah yang pertama. Allah itu yang terakhir. Allah itu yang zahir. Allah itu yang batin. Ketika kita sudah menjelaskan itu, tertutup pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan yang tidak penting untuk ditanyakan oleh anak kita. Jadi nggak lagi dia nanya, karena nggak lagi dia nanya Allah itu punya kaki apa enggak, punya tangan apa enggak, makan apa enggak, minum apa enggak. Insya Allah nggak lagi bertanya itu karena kita sudah menjelaskan Allah berbeda dengan ciptaannya. Ya, kemudian yang kedua pertanyaannya apa tadi Bu Putri? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya Bu, kalau Allah itu berbeda dengan makhluknya. Terus Allah itu apa ya Bunda? Oh gitu, iya. nanya gitu. Ya. Allah itu apa? Itu tadi fokus pada kekuasaan dan keagungannya. Allah itu adalah pencipta. Kita jelaskan tentang Asmaul Husna. Allah itu adalah pencipta kita. Ya. Oh, jadi Allah itu yang menciptakan. Iya. Allah itu Asmaul Husna. Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Allah. Gimana Bu Asmaul Husna itu Bu? Allah. Oh iya, Ar-Rahman ya Rahim ya. Saya hafalnya yang Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah itu yang Rahman, penyayang. Kita jabarin, penyayang itu gimana? Ya, penyayang itu kalau penyayang itu yang mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan, itu namanya sayang. Kalau kita dibiarin aja melakukan kesalahan, itu nggak sayang, ya. Itu yang namanya penyayang. Kita kaitkan dengan hal-hal nyata, ya, konkret yang bisa dipahami oleh anak. Warahmanur Rahim, yang Maha Pengasih. Coba kita bisa makan, bisa minum, ada tumbuhan. Itu dari sejak kecil kita ceritakan ya. Kita jelaskan tentang Allah melalui Asmaul Husna-nya. Itu Ibu Desna, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaannya ya. Ibu Desna punya keponakan nih yang masih kecil-kecil. Jazakallah Bu Dia. Sama-sama Bu Desna. Terima kasih Bu Desna atas jawabannya. Ini ada lagi Bu di kolom chat. Dari Bunda Elsa. Bunda Elsa, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau anak mau sholat dengan imbalan, nanti kalau selesai sholat boleh main HP gitu. Gimana ya Bu ya jawabannya? Jadi dengan imbalan dulu baru mau, kalau dikasih imbalan iming-iming buat sholat gitu gimana Bu? Iya, dengan iming-iming dulu baru mau melaksanakan sholat. Jadi nih, tadi kita belum menjelaskan ya, untuk hal-hal ibadah itu kalau bisa ya, memang kita jangan dahulukan itu tadi ada, kalau di pendidikan tarbiyah imaniyah itu ada targhib sama tarhib ya, ada motivasi, ada punishment. Kita dahulukan dulu memang punishment-nya. Nanti mungkin
next time ya, atau lain waktu ya Bu Putri mungkin bisa dijelaskan tentang pendidikan keimanan. Ya, di dalamnya itu ada metode targhib sama tarhib. Ya. Motivasi sama punishment. Yang didahulukan apa? Motivasi. Betul, ada motivasi. Ya, ada motivasi betul. Tapi ya motivasinya yang baik. Kalau lihat HP, saya nggak rekomen. Ya, yang lain kita jadi sebelum kita melakukan itu usia berapa ya, usia berapa, mudah-mudahan tidak terlambat. Kalau misalnya dari usia 7 tahun kita buat aturan dulu. Pertama sudah kita jelaskan tentang sholat. Nah, sholat itu penting. Kita sampaikan yang butuh sholat itu kita. Kenapa kita butuh sholat? Karena dengan sholat kita bisa minta, ya Allah, kita berdoa, minta disehatkan badan, minta pandemi cepat berlalu, minta bisa sekolah, minta ayah bunda sehat, kerjaannya lancar. Itu yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Jadi sekarang yang butuh sholat, yang butuh Allah siapa? Kita. Karena kita butuh semuanya. Yang memberi makan itu Allah, memberi kesehatan Allah, semua Allah pemberi ar-razak. Ya, itu tadi Asmaul Husna. Jadi yang butuh sholat siapa? Kita. Allah butuh nggak dengan sholat kita? Enggak, nak. Allah nggak butuh sama sholat kita. Walaupun kita nggak sholat, Allah tetap jadi pencipta. Ya, begitu. Allah tetap memberikan rizki. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jangan sampai kita jadi hambanya Allah yang tidak diberi rizki karena kita nggak mau sholat. Nah begitu. Jadi kita berikan wawasan kepada anak kita. Kemudian kita buat aturannya bertahap. Oke nak, sekarang kita kalau untuk adik 6 tahun sholat maghrib sama sholat isya dulu. Kita belajar ya, belajar sholat, seperti itu. Kalau untuk kakak harus rutin. Nah, kita buat peraturannya. Kalau misalnya nanti nggak sholat, nah, kita kalau yang sholat, enaknya kita kasih motivasi ya Bun, jangan punishment. Yang sholat, Bunda kasih poin 1. Yang poinnya banyak, ya poin banyak, boleh jajan. Kalau di Lampung itu di apa namanya, bukan Indomaret, kalau di Lampung itu apa Bu, tempat jajan di Fitrinop yang poinnya banyak, yang paling banyak sudah dapat 20, boleh belanja di Fitrinop sepuas-puasnya seharga 10.000. Gitu ya. Oke, jadi kita dahulukan motivasinya supaya anak-anak jangan, kalau itu tadi aku mau sholat tapi habis sholat nanti dikasih HP, itu ngancam, mengancam ya. Ya mungkin supaya tidak terjadi ancaman seperti itu, kita buat peraturan dulu seperti itu. Kalau nggak mau sholat ya sudah, berarti nggak dapat poin. Nanti dia merasa, anak-anak tuh apalagi kalau masih usia 7 tahun ke bawah ya, kalau dia nggak dapat poin tuh sedih banget Bun. Ya sedih banget. Jadi mudah-mudahan bisa ya dengan motivasi poin, cukup poin. Simpel aja poinnya. Dibuat poinnya itu kecil-kecil aja Bun. Nah terus ditempelin. Kalau di sekolahan tuh seringnya begitu ya. Saya di rumah juga saya terapin itu. Saya terapin pakai poin karena itu sangat memotivasi. Nah, biasanya saya mau melatih toilet running, misalnya toilet running sama anak saya. Jadi yang pipisnya di toilet, ya yang pipisnya dapat poin. Karena anak-anak kan pengen simple ya, pipis sembarangan ya, buang air kecil tuh di lantai. Karena kita setiap lewat kamar mandi tuh aromanya, Masya Allah, luar biasa ya. Kita nggak perlu marahin anak kita, siapa yang habis pipis di bawah ini? Aduh, pun capek kalau kita marahin terus. Kita kasih poin. Jadi nggak perlu kita tanya, mereka setoran. Mi, hari ini aku pipis di WC. Pagi tadi pipis di WC, ini pipis. Jadi poinnya sekian, seperti itu. Mereka yang setoran, nggak kita yang tanya. Nah, jadi kita berlelah-lelahnya di konsepnya itu, di konsep dan peraturan. Seperti itu ya Bun. Tadi Bunda siapa ya Bu Putri yang bertanya? Bunda Elsa. Dia. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya Bun.
Jadi kita buat peraturan deh, gitu. Kalau diturutin sekali nanti minta lagi, Bun. Udah dikasih HP, misalnya dari HP cuma lihat video aja, nanti abis itu lihat game, abis itu lihat YouTube. Aduh, Masya Allah ya, nggak berhenti-berhenti, Bun. Nanti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima Ada kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih pertanyaannya Bunda Elsa. kasih. Ada lagi Bunda pertanyaan? Oh, ada Bunda, mamanya Ahza. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit, mamanya Ahza. Saya ingin bertanya sama Ibu Yudia, cara menyiasati Ahza ini. Jadi kan memang dari umur 3 tahun, memang kami sudah mulai mengajarkan dia itu tentang muroja. Tetapi tanpa masuk usia 5 tahun ini, ketika kita ajarkan kembali, dia udah ngerti misalnya, nanti kalau aku hafal 1 surah, aku harus beli mainan. Nah, apalagi juga di keluarga itu dia sering dikasih mainan sama tante-tantenya. Nah, saya sama ayahnya itu menyiasati jika dia dibelikan satu mainan, dia harus menghafal 1 surah. Seperti itu salah nggak sih, Bu? Aku bingung. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, saya langsung jawab ya, Bu Putri ya. Ya. Mama Ahza, Masya Allah, keren ya. Hafal 1 surah, 1 mainan. Mainannya ditentuin nggak, Bun? Harganya berapa? Mainannya ditentuin tidak, Bunda? Harganya berapa? Enggak, dia 1, tapi dia hanya 1. 1 ya, oke. Oke, saya coba menjawab ya. Itu tadi dengan motivasi. Bagus sekali karena anak-anak itu ketika ada motivasi dia melakukan sesuatu itu semangat ya. Tapi supaya kita bisa ngerem, kan kita ini adalah orang tua ya. Kita yang memanage anak kita. Mumpung mereka masih kecil. Mumpung mereka masih bisa kita atur. Kalau mereka sudah sulit, sudah nggak mau diatur lagi sama kita, sama maunya kita, nah nanti kita yang agak sulit. Nah, mumpung masih kecil, jadi boleh Bun, boleh dikasih motivasi seperti itu. Kalau hafal 1 surat, kasih 1 mainan. Nah, cuman saran saya, kalau bisa dibatasi Bun, harganya sekian, misalnya begitu. Saya dulu pertama kali menerapkan, dulu kan kalau anak-anak itu biasanya anak-anak usia 3 tahun, 5 tahun, itu kalau ngelihat di pestaan, di kondangan ya Bun, biasanya kondangan di rumah, di parkirannya itu ada balon, ada mainan, terus ada apa lagi ya, kadang-kadang tuh namanya anak kecil, fitrahnya anak-anak, pengen mainan, Bun, mau itu, balonnya cantik sekali, pengen itu, nah begitu, kadang-kadang sampai merengek-rengek, oh mau itu, nah saya coba terapkan ke anak-anak, kalau kita beli mainan 1 bulan 1 kali. Setiap tanggal 1. Waktu itu anak saya belum ngerti tanggal, Bun. Dia nggak tahu sekarang ini tanggal 1, apa tanggal 5, apa tanggal 10, karena masih 3 tahun. Ya, 3 tahun, masih di bawah 5 tahun, yang kakaknya 5 tahun. Belum tahu tanggal. Nah, saya kasih tahu, jadi setiap tanggal 1 kita beli mainan. Kita realisasikan ya. Tanggal 1, cuman mungkin saya tidak menyampaikan setiap tanggal 1 kepada anak saya ya. Nah, ini udah tanggal 1 yuk kita beli mainan, enggak begitu ya. Karena dia belum tahu tanggal. Lain halnya kalau dia sudah tahu tanggal ya. Jadi ketika dia merengek-rengek, Bun, mau balon di pesta itu, tuh balonnya itu bagus, ada mainan, ada Marsha, ada ini misalnya begitu. Sekarang tanggal berapa, Nak? Kebetulan bukan tanggal 1 ya. Sekarang tanggal berapa, Nak? Sekarang ini masih tanggal 5. Kapan ya Mi tanggal 1-nya? Masih lama, Nak, 25 hari lagi. Oh, berarti nggak bisa mainan dong. Iya,
nggak beli mainan. Terus saya buat peraturannya mendekati konkret, mendekati sempurna Bun peraturannya. Setiap tanggal 1 beli mainan. Beli mainannya di sini, begitu. Di tempat mainan. Jadi bukan beli mainan di sembarangan. Misalnya di jalan, di mana gitu. Jadi kalau kita buat peraturan, usahakan kita buat peraturannya itu yang mendekati sempurna. Beli mainannya di sini, di sini. Jadi supaya nanti anak baku dengan peraturan kita. Ya, begitu. Nah, untuk yang itu tadi, untuk menghindari, kalau untuk Mama Azza tadi ya, bagus itu dikasih motivasi seperti itu. Nah, cuman kalau bisa, kan khawatir tuh Bun, kalau misalnya nanti dia minta mainan yang harganya 200.000, walaupun kita sebagai orang tua, apapun untuk anak kita, ya, apapun untuk anak kita. Cuman kalau bisa, kita budgetin Bun. Kita kasih budget seharga sekian. Saya juga begitu. Jadi beli mainan seharga sekian. Saya budgetin waktu itu di bawah 25.000. Jadi mainan 25.000 ke bawah. Mi ini berapa? Ini 10.000. Boleh? Boleh. Mi ini berapa? 50.000. Boleh? Oh enggak, itu 50.000 nak. Begitu. Tapi boleh nggak sih kita beliin mainan anak kita yang spesial? Boleh. Itu hadiah yang tiba-tiba ada. Saya suatu waktu beliin anak saya mainan kitchen set, ya, harganya lumayan kalau menurut saya untuk sebuah mainan. Nah, tapi itu bukan atas permintaannya, itu hadiah spesial dari saya. Tuh. Jadi ketika dia dapat hadiah, Masya Allah, dia senang sekali, gitu. Jadi kita kasih budget Bun, kita kasih budget. Oke, mungkin itu ya Bun. Nanti kalau misalnya, kalau satu surat, kalau juz 30 sudah selesai, itu kan juz 30 aja lumayan panjang ya Bun. Lumayan panjang. Dan kayaknya kita nggak kelelahan deh kalau untuk nurutin permintaannya itu, selama ada budgetnya. Seperti itu. Dan keren sekali Bun, bisa hafal An-Naba misalnya. An-Naba 1 bulan sudah hafal, Masya Allah. Atau 2 minggu sudah hafal An-Naba. Nggak apa-apa nak. 1 bulan Umi beliin 2 mainan. Yang penting An-Naba sama An-Naziat hafal. Begitu Bun. Tapi dia gini Bu, jadi ketika dia dibelikan mainan sama tante-tantenya, akhirnya kan dia sudah tahu bahwa konsekuensi dari beli mainan adalah hafalan. Jadi kesini-sininya dia bilang, aku nggak mau beli mainan, nanti aku hafalan, kata dia. Jadi ada baik buruknya juga. Ada baik buruknya, betul Bun. Itu lagi masa lelahnya anak. Bun, ayah bunda tuh kalau disuruh hafalan ada lelahnya nggak? Ada Bun. Ya, saya juga lelah kadang-kadang Bun. Tapi kan karena kita, kalau kita kan orang tua sudah paham, semakin banyak kita dapat hafalan semakin baik kan. Kalau anak-anak kan pikirannya belum sampai ke sana. Nggak apa-apa Bun, istirahat dulu. Nanti kita pikirkan dengan ayahnya, kira-kira kasih motivasi apa lagi ya. Begitu. Saya punya kayak kemarin, mungkin mainan sudah bosan. Karena dia sudah sering dapat mainan. Kemarin misalnya kita kasih reward yang lain. Misal kalau sudah hafal surat An-Naba, misalnya ya Bun, nanti Bunda ajak jalan-jalan ke arena permainan misalnya. Di Lampung lagi ada area salju ya kalau nggak salah ya Bun ya. Masuknya 100.000 ya Bun. Iya. 100.000. Nah, mungkin itu. Jadi untuk hal-hal permainan yang kan kita kalau di rumah ada peraturan kan kalau kita mau main jalan-jalan itu nggak setiap saat kan Bun. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu kita berikan imbalan itu. Karena kan nggak mungkin setiap saat kita jalan-jalan. Seperti itu. Mungkin bisa ditemukan atau hal lainnya. Atau anak suka apa? Misalnya suka buku, ke Gramedia, boleh beli buku, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab kelegaan Mama Azza ya. Saya mau tanya, Mama Azza, itu yang hafalan itu Azzanya ya? Azza. Azzanya, Masya Allah. Jadi dia kira-kira sudah hafal hampir 17 di juz 30 itu dia. Masya Allah, iya Bun. Iya, karena kalau dia bosan murojah, kita ajarin dia ngaji. Udah itu aja sekarang.
Iya. Oke, wajar Bun. 17 sudah 17 surat, jadi sudah lumayan banyak yang didapat ya untuk usia 6 tahun ya. Azza 6 tahun ya? 5,6. 5,6. Oke, mungkin itu memang lagi masanya dia lelah. Biarlah dia istirahat dulu, tapi tetap memurojaah. Murojaah hafalan apa? Surat-surat yang ringan, Bun. Jangan sampai surat yang sudah panjang, misalnya Al-Baladnya sudah hafal, tapi dia surat At-Takasurnya agak-agak lupa, seperti itu. Jadi kita coba murojaahnya surat yang harus diulang. Iya, harus diulang ya. Jadi kita coba ulang yang ringan-ringan dulu. Karena targetan untuk usia 6 tahun juga udah cukup baik dan bagus sekali itu, 17 surat ya. Makasih, Mama Azza. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Azza terkait pertanyaannya. Dan waktu kita sudah menunjukkan jam 9.54, Ayah Bunda, kita sudah sampai di penghujung kelas parenting kita pada pagi hari ini. Baiklah Ayah dan Bunda, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa nanti ya chat Bu Lydia ya Bu ya. Ya, sip. Oh ya, sip ya Bu. Nanti bisa hubungi Bu Guru ya Bunda untuk kontaknya Bu Lydia. Baiklah, kita tutup ya Bunda untuk kelas parenting kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Ayah dan Bunda nggak puas ya dengan materi kita hari ini, sehingga Ayah dan Bunda belajar kembali terkait dengan materi keimanan ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Lydia bahwa pendidikan keimanan itu sangat penting gitu ya, karena di usia anak-anak kita sekarang di usia golden age, di mana semua hal-hal yang ditanamkan ketika usia ini adalah hal-hal yang melekat seluruh hidupnya. Dan baiklah, kita tutup ya Bunda dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair ya Ibu Dia atas materinya pada hari ini. Jazakillah khair dan untuk Ayah dan Bunda yang sudah hadir pada agenda kelas parenting kita pada kali ini. Salah dan kilaf, Ibu Putri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Bu Putri. Oh ya, kita foto bersama dulu ya Bunda. Boleh open kameranya. Sudah Bu Devi? Dipimpin aja ya Bu. Ya, saya agak susah Bu Putri. Oke, saya pakai HP saya ya. Siap-siap ya Bunda. 1, 2, Umi Arkan belum. Oke, kita mulai ya untuk slide yang pertama ya. Senyum yang manis ya Bunda. 1. Tahan sebentar ya Bun. Kita lanjut ke slide kedua. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Siapkan sisi ya Bunda. 1, 2, 3. Oke. Kelas saya. Simpan dulu. Oke, baik Ayah dan Bunda, mungkin info selanjutnya Ayah dan Bunda sudah bisa mengambil LK atau mengumpulkan LK ke sekolah, dan
bisa menggunakan Gojek atau Grab ya Bunda kalau misalnya ayah dan bunda berhalangan hadir untuk langsung datang ke sekolah. Sampai jumpa lagi ayah dan bunda. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Yudia, Bu Putri semuanya. Assalamualaikum. Kita bisa ketemu di agenda pengajian selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih TKIP. See you.